Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pada malam ini kita akan lanjutkan perkuliahan kita di pertemuan yang ke-11 ya. Antara 11 dengan 12, lupa saya ke-11 rasanya. Nah, di pertemuan ke-12 ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Kemarin kita membahas tentang gelombang, maka hari ini kita akan melanjutkan salah satu jenis gelombang, yaitu berkaitan dengan bunyi. Nah, apa saja hal-hal yang akan kita bahas terkait dengan bunyi? Saya akan share screen dulu ya. Ya, nampak semuanya? Nampak? Nampak Oke. Jadi ini kartu lipat yang sudah saya share ke teman-teman. Jadi pada kesempatan ini di pertemuan ke-11 ini ada beberapa hal yang nanti akan saya jelaskan dan teman-teman harus pahami. Yang pertama, kalian harus bisa memahami tentang apa itu karakteristik bunyi, ya, karakteristik bunyi. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menjelaskan bagaimana cepat lambat gelombang bunyi, baik di benda padat, benda cair, dan benda udara. Dan yang ketiga, teman-teman bisa menjelaskan apa itu energi dan intensitas gelombang bunyi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dan teman-teman bisa mengaplikasikan bunyi dalam disiplin ilmu. Dalam di sini disiplin ilmu di bidang rekayasa keamanan cyber. Bukan geomatika ya, ini kebetulan sama. Nah, peta konsepnya seperti ini, ada gelombang. Kemarin kita sudah belajar tentang gelombang, dibagi menjadi dua. Ada gelombang mekanik, ya kan? Ada gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik adalah gelombang yang dalam merambat membutuhkan medium, sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dalam merambat tidak memerlukan medium perantara. Nah, salah satu contoh bentuk jenis gelombang mekanik yaitu gelombang longitudinal. Nah, di kemarin gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Artinya dia memiliki rapatan dan regangan. Salah satu contoh gelombang longitudinal yang memiliki rapatan dan regangan yaitu adalah gelombang bunyi. Nah, untuk gelombang bunyi, gelombang longitudinal ini juga ada sumber bunyi. Apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi ini adalah segala sesuatu benda yang bergetar, ya, gitu. Misalkan kalian menepuk meja, berbunyi itu kenapa? Karena mejanya bergetar. Yang paling gampang ketika kalian memukul tembok, gitu kan, mukul tembok pakai tanganmu. Bunyinya berbeda, kurang nyaring dengan ketika kalian memukul misalkan kaleng atau besi atau yang tengahnya kosong, itu akan terdengar lebih nyaring. Kenapa? Karena getarannya itu lebih banyak. Jadi sumber bunyi itu adalah segala sesuatu benda yang bergetar. Jadi ketika kalian getarkan, dia menghasilkan bunyi, itulah yang disebut dengan sumber bunyi. Nah, terkait dengan gelombang bunyi nanti ada berkaitan dengan frekuensi. Jadi ada frekuensi, periode, amplitude, cepat lambat. Ini kemarin kita sudah pelajari sekilas. Tapi di sini apa efeknya bagi gelombang bunyi? Akan berkaitan dengan tinggi rendahnya, ya kan? Akan berkaitan dengan kuat lemahnya, akan berkaitan dengan warna bunyi, ya kan? Nanti kita lihat apa hubung beda, apa efek dari frekuensi, periode atau amplitude bagi bunyi. Kemudian kita akan mempelajari tentang energi bunyi. Jadi energi bunyi akan terkait dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Ketika satu radio dinyalakan gitu kan akan terdengar seperti apa. Kemudian ketika 10 radio dinyalakan bagaimana. Kemudian kalau jaraknya berbeda-beda seperti apa. Nah, itu berkaitan dengan energi yang berhubungan dengan intensitas dan taraf intensitas bunyi. Kemudian yang terakhir kita akan belajar aplikasinya, yaitu bagaimana aplikasinya di sonar, di pencitraan medis, kemudian di terapi medis, di dunia industri, kemudian bagaimana bunyi ini merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui keadaan bagian dalam bumi. Juga digunakan misalkan untuk dunia kesehatan juga banyak, ya. Itu konsep dari bunyi. Sekarang kita lihat dulu bunyi itu apa. Jadi pengertian bunyi, bunyi ini adalah jadi
Bunyi itu merupakan, kemarin kita sudah belajar bahwa yang disebut dengan bunyi itu adalah gelombang longitudinal. Nah, kalau gelombang longitudinal berarti punya rapatan dan regangan. Jadi, misalkan ini ada sebuah gendang, ya gendang. Kemudian di sini saya pukul sehingga nanti akan menghasilkan apa namanya? Partikel-partikel yang ada, partikel-partikel udara atau partikel-partikel yang ada di sekitarnya ini akan berosilasi. Atau kita anggaplah misalkan yang digendang ini ya kulitnya itu akan berosilasi searah dengan gerakan gelombang sehingga akan membentuk apa kalau gelombang bunyi akan membentuk rapatan, regangan, rapatan, regangan, rapatan, regangan seperti itu terus. Jadi yang berosilasi atau yang bergerak itu adalah partikel-partikelnya, ya, partikel-partikelnya sehingga partikel-partikel itu bergerak hingga nantinya menghasilkan bunyi. Jadi pada gambar yang ini jadi dapat saya jelaskan. Jadi partikel yang saling berdesakan, jadi saling bergesekan antar partikelnya akan menghasilkan gelombang bertekanan tinggi. Sedangkan partikel atau molekul yang merenggang ini akan menghasilkan gelombang yang bertekanan rendah. Nah, kedua jenis gelombang ini menyebarnya dari sumber bunyinya itu gendang, benda yang dapat bergetar tadi, dan bergerak secara bergantian. Jadi rapatan, regangan, dan begitu seterusnya sehingga menghasilkan bunyi. Nah, bunyi ini ingat bunyi tadi adalah getaran, jadi getaran yang merambat gitu ya, sumber bunyi dari getaran yang merambat, ini bisa merambat. Kemarin sudah saya jelaskan sekilas, bunyi itu bisa merambat baik melalui benda padat, benda cair maupun benda gas, ya. Bunyi dapat merambat pada benda cair, padat maupun gas. Nah, apa ini? Nah, ya. Jadi bunyi dapat merambat pada benda padat, benda cair maupun gas, tetapi tidak bisa melalui benda vakum. Karena benda vakum itu kenapa? Karena bunyi tadi termasuk gelombang mekanik. Artinya di dia dalam merambat dia membutuhkan medium. Benda vakum itu benda yang tidak punya udara di dalamnya. Artinya dia seperti ruang hampa. Nah, seperti di ruang angkasa lah kira-kira. Di ruang angkasa, benda vakum ketika orang berbicara di luar angkasa, ya misalkan bukan dalam pesawat ya, kalau pesawat kan sudah ada gravitasi, sudah ada udara. Di luar angkasa mereka tidak bisa berbicara karena tidak ada media yang mentransmisikan. Mentransmisikan apa? Menghantarkan getaran tadi. Jadi bunyi yang misalkan suara saya bicara, yang bicara suara saya ini adalah yang kalian dengar itu adalah getaran. Ya, getaran dari suara saya. Kalau saya berbicara keras, misalkan berarti tekanannya dia rapat. Ya kan? Sehingga menghasilkan tekanan yang tinggi. Ketika saya bicara pelan menghasilkan regangan, artinya tekanan udaranya rendah. Nah, sehingga menghasilkan suara yang pelan. Sehingga ketika bunyi itu bisa merambat di benda padat, cair, dan gas, di sini kecepatan bunyi pun bervariasi. Nah, bervariasinya itu sebenarnya tergantung dari temperatur udara. Jadi bunyi itu cepat merambat ya ketika perbedaan udaranya itu ketika udaranya panas maka dia merambatnya cepat karena udara panas berarti kan memuai. Ketika dia memuai maka lebih cepat untuk menghantarkan bunyi. Jadi apabila temperatur udara meningkat, maka kecepatan bunyi akan bertambah. Karena semakin tinggi kerapatan udara, maka bunyi pun juga semakin merambat. Jadi kalau tekanannya temperatur udaranya tinggi, maka kecepatannya bunyi bertambah karena kerapatan udara pun dia semakin rapat. Kalau semakin rapat berarti semakin cepat untuk menghantarkan. Nah, ini beberapa contoh ya kan. Ini contoh tekanan bunyi pada berbagai materi pada suhu 20 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Tekanan 1 atmosfer ini adalah tekanan ketika seseorang yang berada di atas permukaan laut. Jadi di atas permukaan laut itu namanya 1 atm ketekanannya. Karena kita berada di bumi kan ditekan oleh udara. Bumi ini kan udara semua. Udara itu sebenarnya menekan kita. Nah, yang paling gampang adalah ketika kalian berenang. Ketika kalian berenang semakin ke dalam gitu kan, maka kalian akan susah berenang, semakin berat. Bisa-bisa kalau lebih dari misalkan
10 kilo atau berapa ratus meter, ada ketentuannya ya, misalkan 10 kilo biasanya tuh, maka bisa jadi jantung Anda pecah. Kenapa? Karena air yang menekan badan Anda semakin banyak. Ibaratnya ketika Anda lagi kecil main tindih-tindihan ya kan dengan adik-adik kalian, kan yang di bawah semakin sakit. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika Anda berenang gitu kan, nah air itu akan menimpa badan Anda sehingga tekanannya semakin besar. Nah, ketika tekanan satu atmosfer ini adalah tekanan ketika Anda berada di mean sea level, artinya berada di permukaan laut. Nah, berkaitan dengan laju bunyi tadi, atau kecepatan atau cepat lambat bunyi, ketika di udara misalkan 20 derajat Celcius, dia kecepatannya 343, seperti normal normal seperti saat ini. Sekitar 20 ya kan, 25 ya seperti inilah 343. Tapi ketika udaranya 0 derajat Celcius, maka kecepatan bunyinya berkurang hanya 331 derajat Celcius. Kecepatan bunyi di helium 1005 meter per second. Di air laut dia 1560. Di air biasa dia 1440. Kenapa di air laut? Karena air lautnya lebih rapat. Ada material apa namanya? Natrium, garam, ya kan? Ada natriumnya. Kalau natrium berarti ada material padat di sana. Ingat kemarin semakin padat maka cepat lambat bunyinya akan semakin cepat. Di kaca, lihat. Besi dan baja dia paling besar 5.000. Di kaca 4.500, aluminium 5.100, di kayu keras 4.000. Semakin padat suatu benda, artinya kerapatan partikelnya semakin rapat, semakin teratur, maka semakin cepat lambat bunyinya. Kenapa? Karena dia semakin cepat untuk menghantarkan gelombang tadi. Ya. Kemudian berkaitan dengan itu, masih ada lagi, Mas. Nah, berkaitan dengan itu, kita akan mempelajari tentang sifat bunyi. Nah, yang saya bilang tadi adalah berkaitan dengan amplitudo, frekuensi, dan lain sebagainya. Nah, jadi sifat bunyi itu dibagi menjadi 3 sifat seperti ini. Ada yang disebut dengan tinggi, rendah bunyi, ada yang disebut dengan kuat, lemah bunyi, dan ada yang disebut dengan warna bunyi. Sekarang kita lihat satu-satu dulu, yaitu terkait dengan tinggi, rendah bunyi. Jadi ketika soal lagu, ada lagu yang kalian dengarkan gitu kan, sering ada orang nyebut kuat lemah, tinggi rendah, atau warna bunyi, atau warna suara. Sebenarnya ada kaitannya itu. Apa? Kalau tinggi rendah bunyi, jadi tinggi rendah bunyi itu adalah kondisi di mana gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia berdasarkan jumlah frekuensinya. Artinya banyaknya jumlah getaran yang masuk ke telinga manusia dalam waktu 1 detik. Telinga apapun ya, pokoknya telinga hewan atau sebagainya. Jadi tinggi rendah bunyi itu adalah jumlah getaran atau jumlah frekuensi yang masuk ke dalam telinga manusia. Kalau jumlah frekuensi berarti banyaknya jumlah getaran dalam 1 detik. Nah, itu disebut dengan tinggi rendah bunyi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini suatu gelombang, dia memiliki frekuensi yang tinggi. Artinya frekuensi kan ini frekuensi, ya kan? Memiliki frekuensi yang tinggi. Tetapi panjang gelombangnya pendek. Ingat namanya panjang gelombang, jarak antara puncak dengan puncak atau antara bukit dengan bukit. Ini, ya kan? Pendek. Dibandingkan dengan yang ini. Yang kedua, ya ini sama, ya kan? Jaraknya sama. Ini. Nah, dia hanya yang ini membentuk banyak berapa gelombang? Yang ini kan hanya berapa gelombang ini? 1, kita anggap ini 1, 2, 3 setengah, sekitar 3,5. Kalau yang ini hanya 1, gitu kan? Hanya sekitar 1,5. Jadi jumlah gelombangnya beda. Ya, jumlah gelombang atau jumlah getarannya beda. Tetapi ketika dia jumlah gelombangnya sedikit atau frekuensinya rendah, panjang gelombangnya menjadi lebih panjang, lihat. Ya kan? Panjang gelombangnya panjang dibandingkan dengan ini. Frekuensinya atau jumlah gelombangnya banyak,
frekuensinya dia tinggi, tapi panjang gelombangnya jadi pendek. Sedangkan yang ini adalah frekuensinya rendah, jumlah gelombangnya sedikit, tapi panjang gelombangnya panjang. Jadi, yang ini, yang gambar pertama ini memiliki tinggi bunyi yang lebih tinggi. Jadi, dia memiliki ketinggian bunyi yang lebih banyak, lebih kuat dibandingkan dengan gambar yang kedua. Karena yang sini frekuensinya rendah. Ya. Jadi, tinggi rendahnya bunyi itu dipengaruhi oleh banyaknya atau jumlah frekuensi yang ada atau yang diterima oleh manusia, telinga manusia. Kemudian di sini terkait dengan gelombang bunyi, terkait dengan frekuensi, telinga kita ini sebenarnya dibatasi. Jadi kalau kita perlu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, telinga kita ini hanya bisa mendengar dari frekuensi tertentu dari semua bunyi yang ada di dunia ini. Kalian tahu kan semut itu dia kan berbicara, ya kan? Maksudnya dia saling ngobrol sesama semutnya. Cicak itu saling ngobrol. Kemudian kalau virus-virus itu kan pasti saling ngobrol, berbicara sesama dia. Kita tidak mendengar, gitu kan? Coba pikirkan, ketika kita misalnya sedang tidur, kan hewan di sekitar kita itu banyak. Ada kecoa, ada jangkrik, ada cicak dan sebagainya. Ketika kita bisa mendengar semua bunyi itu, alangkah ributnya dunia. Ya enggak? Coba bayangkan, Anda pikirkan. Ketika semua bunyi, frekuensi bunyi yang pelan, yang kuat, semua kita bisa dengar. Betapa ributnya dunia ini. Stres kalian bisa jadi, ya kan? Sehingga oleh Yang Maha Kuasa, kita ini diberi suatu anugerah. Bunyi yang bisa kita dengar itu rata-rata hanya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Sehingga kita tidak bisa mendengar ketika jangkrik sedang ngobrol, kita tidak bisa mendengar ketika cicak sedang ngobrolin kita sedang tidur, kita nggak bisa dengar ketika suara jangkrik yang kuat, suara cicak, suara semut, suara apa pun cacing dan sebagainya di dalam tanah kita nggak mendengar. Karena kita hanya bisa mendengar dalam rentang bunyi 20 sampai 20.000 Hz. Karena hewan-hewan yang kecil itu suara dia itu kurang dari 20 Hz. Ataupun yang lebih tinggi. Apa Pak yang lebih tinggi dari 20.000 Hz? Misalkan suara pesawat supersonik. Suara supersonik itu lebih dari 20.000 Hz. Ketika kalian bisa mendengarnya, telinga kalian bisa pecah. Maka kita tidak bisa mendengar itu. Ya kan? Karena telinga kita ada batasannya. Telinga normal biasanya dibatasi hanya 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, itu yang perlu kadang kita sebagai manusia, ya kan, kita dalam kehidupan sehari tidak bersyukur bahwa itu salah satu kenikmatan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita, ya kan? Bahwa kita hanya bisa mendengar oleh batasan-batasan tertentu. Nah, batasan 20 sampai 20.000 Hz itulah yang disebut dengan bunyi audio sonik. Sedangkan yang lebih kecil dari 20 Hz itu disebut dengan gelombang infrasonik. Ya kan? Contohnya kelelawar gitu ya, atau yang mengeluarkan suara kurang dari itu. Atau yang lebih besar dari 20.000 Hz yaitu ultrasonik. Nah, kita hanya diizinkan mendengar dari 20 sampai 20.000 Hz. Nah, ini terkait dengan tadi tinggi rendahnya Kemudian yang kedua yaitu tinggi rendah, ya, ada tinggi, ada rendah, kemudian kuat lemah. Nah, kalau tinggi rendah tadi berhubungan dengan frekuensi, maka kuat lemahnya bunyi ini akan bergantung kepada yang disebut dengan amplitudo. Amplitudo kemarin apa? Amplitudo adalah simpangan maksimum. Jadi, kuat lemah atau biasa kita sebut dengan intensitas bunyi ini merupakan suatu kondisi gelombang bunyi yang diterima oleh telinga manusia itu berdasarkan amplitudo dari suatu gelombang. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini ada dua jenis gelombang, ya, ini dengan jumlah frekuensi yang sama. Yang ini amplitudo itu jarak dari sini ke sini, ya kan, dari simpangan maksimum dari sini. Sedangkan yang ini lihat amplitudonya. Nah, berarti gambar yang kedua ini memiliki amplitudo yang lebih besar dibanding dengan gambar yang pertama, ya kan? Gambar yang kedua memiliki amplitudo yang lebih besar daripada gelombang yang pertama. Efeknya apa? Nah, dari sini sehingga amplitudo itu sudah kita pahami bahwa yang disebut dengan amplitudo itu merupakan simpangan maksimum, yaitu simpangan terjauh dari suatu titik gelombang.
Ini menunjukkan bahwa sejauh mana bunyi itu dapat terdengar. Jadi semakin besar amplitudonya, maka intensitas bunyinya itu akan semakin besar. Sebaliknya, jika intensitasnya kecil, maka bunyi itu akan melemah dan tidak dapat terdengar. Jadi, kalau bunyi intensitasnya besar, maka akan semakin kuat sehingga akan berbahaya sebenarnya bagi alat pendengaran kita. Kalau dia semakin besar, ada temanmu misalkan, dia teriak di depan telingamu, itu dia akan menghasilkan amplitudo yang sangat besar. Sehingga bisa jadi akan merusak alat pendengaranmu. Tapi dia ngobrol dengan jarak yang biasa, gitu kan, dengan standar, hingga intensitas yang sedang, maka akan terdengar biasa. Tapi ketika dia ngomong pelan, ya kan, sehingga intensitasnya semakin kecil sehingga melemah sehingga bisa jadi tidak terdengar ya. Jadi itu kaitannya dengan kuat lemahnya bunyi. Jadi kuat lemahnya bunyi itu dipengaruhi oleh amplitudo. Kemudian tadi kuat lemah bunyi itu tadi adalah kuat lemah bunyi. Nah, sekarang ini bukan kuat lemah lagi ya, nomor 3. Ini adalah warna bunyi. Nah, nomor 3 sorry, warna bunyi. Saya lupa ngedit. Jadi warna bunyi, jadi kan ada orang warna suaranya, itu kan warna bunyi. Nah, gitu ya. Sebenarnya warna suara atau warna bunyi seseorang itu beda-beda. Antara si A, si B, itu berbeda-beda. Karena warna bunyi itu adalah bunyi yang diterima oleh alat pendengaran berdasarkan sumber getarannya. Jadi kita manusia ini mempunyai sumber getarannya berbeda-beda. Sehingga suara yang terdengar itu ada ciri khasnya. Ya kan? Contoh misalkan si Defri, si Razak, si Raja, atau si Raki pasti punya suara yang berbeda-beda khas. Sehingga kita nelpon aja walaupun nomornya baru gitu kan, kita akan tahu itu siapa. Karena dia punya suara yang khas. Berarti sumber getarannya khusus, berbeda. Itu merupakan salah satu yang patut kita syukuri. Kalau seandainya suara setiap orang itu sama, gitu kan, maka alangkah kacaunya dunia ini. Maka untuk menjaga keseimbangan itu, diciptakanlah warna bunyi yang berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia dua. Ada Pak yang bisa meniru suara? Bisa memang, karena dia bisa jadi sumber getarannya dia sama. Jadi sumber getaran yang berbeda itu akan menghasilkan bentuk gelombang bunyi yang berbeda pula. Hal inilah yang menyebabkan nada sama dari dua sumber getaran yang berbeda pada telinga manusia. Itu ya. Kemudian terkait dengan cepat lambat bunyi. Nah, tadi saya sampaikan terkait dengan cepat lambat bunyi itu berbeda-beda antara benda padat, benda cair, dan benda udara. Jadi bunyi ini merupakan getaran yang dapat ditransmisikan baik di dalam air ataupun material lain. Tentu dia ini sebagai medium perantara, di mana bunyi tadi termasuk gelombang longitudinal yang ditandai adanya frekuensi, adanya intensitas, dan ada kualitas di mana bunyi itu dalam merambat membutuhkan medium. Nah, sekarang kita akan lihat berapa sih cepat lambat bunyi dalam zat padat. Orang bisa menghitung kecepatan bunyi dalam zat padat itu. Jadi gelombang bunyi yang merambat pada medium Halo, zat Pak. padat. Halo. Halo? Oh, Pak, izin Pak. Tadi suara Bapak putus-putus sendiri, Pak. Udah 2 kali. oh iya ya. Macet Pak suara Bapak. Iya, Pak. Nggak di kami aja, Pak. Semua orang juga macet, Pak. Oh gitu. Jadi saya ngobrol Iya, Bapak. panjang-panjang nggak kedengeran? Enggak Pak. Bapak ini lagi presentasi materi kan? Ya. Ini Oke, siap. Mas, kelihatan materinya? Kayaknya lagi loading, Pak. Bentar. Oh. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Yap. Wajar tadi nggak kedengaran. Ya, jaringannya bermasalah saya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi nanti teman-teman bisa tonton lagi aja di YouTube karena ini saya rekam jadi bisa kedengaran. Saya lanjutkan lagi tadi sebenarnya kita membahas tentang cepat lambat bunyi. Nah, cepat lambat bunyi saya jelaskan bisa berbeda-beda antara zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, ketika di zat padat berapa orang bisa menghitung kecepatan benda pada zat padat? Jadi gelombang bunyi yang merambat dalam medium zat padat memiliki cepat lambat yang besarannya itu dipengaruhi oleh yang disebut dengan modulus Young.
Apa itu modulus Young? Modulus Young ini biasanya disebut dengan modulus tarik atau ukuran kemampuan suatu benda untuk ditarik secara elastis. Contohnya karet, gitu kan? Karet itu kan mudah elastis, gitu kan? Sehingga nanti modulus Young ini, misalkan karet itu ketika dia ditarik, itu kan akan mempunyai batas maksimum. Dia bisa ditarik sehingga nantinya dia putus. Nah, itu disebut dengan modulus Young. Sehingga besarnya cepat lambat bunyi ini pada benda padat merupakan akar dari besarnya modulus Young dibagi dengan massa jenis atau kerapatan dari suatu benda. Ya. Jadi semakin besar modulus Young-nya, maka bunyi itu akan semakin besar menghantarkan. Sebaliknya kerapatannya semakin besar, ya, kerapatannya semakin besar, maka dia apa? Kerapatan, maka cepat lambat bunyinya akan semakin kecil. Ya, di massa jenis ini adalah kerapatan. Massa dibagi dengan volume. Kemudian yang kedua adalah cepat lambat bunyi dalam zat cair. Nah, cepat lambat bunyi dalam zat cair ini dipengaruhi oleh modulus Boole. Kalau yang benda padat tadi modulus Young, pada benda cair itu cepat lambatnya dipengaruhi oleh modulus Boole. Modulus Boole ini contohnya adalah suatu kompresi. Jadi kemampuan air untuk dikompres, kemampuan zat cair untuk dikompres. Nah, besarnya itu adalah akar dari beta, besarnya modulus Boole dibagi dengan kerapatan atau massa jenis. Kemudian yang ketiga adalah cepat lambat bunyi pada udara. Nah, kalau kecepatan lambat bunyi pada udara ini dipengaruhi oleh yang disebut dengan modulus adiabatis. Ya. Modulus adiabatis ini V, yaitu ini agar kalian tahu aja ya. Nanti saya juga nggak minta Anda untuk menghitung rumus ataupun tanya rumus ini, nggak, hanya kalian tahu saja bahwa kecepatan lambat bunyi itu dipengaruhi oleh modulus Boole adiabatis dan tentunya adalah kerapatannya. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai energi dan intensitas gelombang bunyi. Oke, sebelum ke sana, ada yang ingin ditanyakan dahulu? Dipersilahkan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya mengenai apa yang sudah saya sampaikan. Tadi hilangnya lama nggak? Lumayan Halo? lama, Pak. Hah? Lumayan lama. Oh, oke Ada ya. lah 10 menit tadi, Pak. 10 10 menit menit tadi ya? ada, Pak. Oh, Iya. gitu. Ya. Karena dia 2 kali, Pak. Oh, oke, Saya nggak tadi apa-apa. jaringan saya ngebuk rata, dari kami juga ngebuk semua sekelas teman saya. Oke, nggak apa-apa, nanti di YouTube aja. Ini masih ada yang masuk. Kalau ada yang masuk ini dia apa? Terganggu. Oke, kita lanjutkan ke energi dan intensitas gelombang bunyi. Ya, untuk energi dan intensitas gelombang bunyi yang pertama kita bahas tentang energi. Jadi seperti kalian ketahui air, gelombang dari air laut itu termasuk dalam satu gelombang, ya kan? Bunyi itu termasuk salah satu gelombang. Karena dia merupakan energi maka bisa membuat bencana tapi juga bisa membuat kebermanfaatan bagi manusia. Contohnya gelombang air kan bisa menghasilkan apa? Kincir air ya kan akan menghasilkan listrik yang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Jadi, gelombang yang merambat dari satu tempat ke tempat lain itu melalui medium yang bermacam-macam. Jadi, gelombang ini karena yang merambat itu merupakan energi, jadi gelombang dapat merambatkan energi. Dengan demikian, maka gelombang tersebut mempunyai energi. Nah, jika udara atau gas itu dilalui oleh bunyi, maka partikel-partikelnya ini akan bergetar. Nah, besarnya partikel, misalnya ada udara nih ya, atau ada air nih. Partikel-partikelnya bergetar. Jadi partikel itu kan tentu memiliki massa. Berapa energi yang dihasilkannya? Jadi energi yang dihasilkan dari suatu gas, suatu udara atau suatu air dari satu partikelnya itu yaitu 2 pi kuadrat. Pi ini adalah 3,14 dikali dengan m, massa partikelnya, dikali dengan frekuensi dikuadratkan dikali dengan amplitudo. Nah, inilah adalah besar energi yang dihasilkan dari suatu gelombang. Sedangkan untuk intensitas bunyi, apa itu intensitas? Jadi intensitas ini terkait dengan tadi amplitudo, ya kan?
Jadi intensitas bunyi ini menyatakan banyaknya energi, jadi banyaknya energi yang terjadi atau yang masuk ke telinga kita tiap detik, atau biasa disebut dengan daya bunyi, yang menembus bidang setiap satuan luas permukaan secara tegak lurus. Jadi I, intensitas bunyi adalah energi bunyi tiap detik dibagi terhadap luas penampangnya. Ya. Sehingga I ini adalah intensitas, P ini adalah daya bunyi, A ini adalah luas penampangnya. Kemudian ada lagi yang disebut dengan taraf intensitas. Jadi kalau ada intensitas, sekarang ada taraf intensitas. Contohnya taraf intensitas gini, ketika kalian mendengarkan suatu radio atau suara musik, ya kan? Ketika kalian semakin menjauh, gitu kan? Semakin menjauh, maka suaranya itu akan pelan-pelan hilang, tidak terdengar. Itu karena taraf intensitasnya berkurang berdasarkan fungsi jarak. Atau bisa jadi ketika kalian satu radio gitu kan didengarkan suaranya seperti itu. Ketika kalian ada 3 radio dibunyikan secara bersama-sama, tentu suaranya akan lebih kuat, gitu kan? Nah, ini juga berkaitan dengan taraf intensitas. Jadi taraf intensitas ini, taraf intensitas bunyi, ini ada taraf intensitas gelombang ambang bunyi yang dapat didengar oleh manusia. Halo, kedengeran? Aduh. Jadi taraf intensitas bunyi itu contohnya yang saya sampaikan misalkan ya, kita ada suatu mendengarkan musik di suatu salon atau di suatu orkestra, kemudian kita semakin menjauh gitu ya, semakin menjauh, maka suaranya akan semakin tidak terdengar. Bahkan ketika kalian sangat jauh gitu kan suara suatu musik orkestra tersebut tidak terdengar. Atau contoh lagi, ketika kalian mendengarkan satu radio dengan jarak tertentu, suaranya seperti itu. Kemudian ketika kalian menghidupkan 3 radio secara bersama-sama, maka suaranya tentu akan terdengar lebih keras. Jadi, taraf intensitas bunyi ini berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, intensitas gelombang bunyi itu ada batas rata-ratanya yang bisa didengar oleh manusia. Jadi intensitas gelombang bunyi yang masih dapat didengar oleh manusia itu rata-rata sekitar 10 sampai 12 watt per meter persegi. Yang inilah yang disebut dengan ambang pendengaran manusia. Jadi intensitas terbesar bunyi yang masih didengar oleh manusia, jadi banyaknya gelombang bunyi, istilahnya seperti itu ya, banyaknya bunyi yang bisa didengar dalam suatu luasan telinga kita ini sehingga tidak menimbulkan rasa sakit itu dari 10 sampai min 12 sampai dengan 1 watt per meter persegi. Nah, berapa besar taraf intensitas bunyi yang bisa kita dengar, kita bandingkan dengan ambang batas dari gelombang bunyi, yaitu sebesar 10 log I per I0. Ya. I0 ini adalah ambang batas bunyi yang nilainya tadi adalah 10 watt per meter kuadrat. I ini adalah intensitas bunyi yang didengar. Kemudian apa manfaat dari gelombang bunyi ini? Ya, jadi manfaatnya dari bunyi yang pertama adalah sonar. Jadi sound navigation ringing. Ya. Jadi sonar ini merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan letak benda di bawah permukaan laut. Jadi misalkan nih ada kapal karam atau ada harta karun di bawah laut atau ada ranjau di bawah laut. Biasanya dahulu digunakan untuk pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2, sonar ini sangat efektif digunakan untuk namanya keamanan. Tapi sekarang sonar ini digunakan untuk mencari eksplorasi sumber daya laut. Misalkan di sana ada di bawah laut itu ada minyak atau di bawahnya itu ada logam atau ada kapal karam. Jadi prinsipnya dia menembakkan gelombang ke dasar laut. Ya. Nah, kemudian dari kita belajar sifat gelombang itu kan ada yang dipantulkan, ada yang dibiaskan, ada yang diserap gitu kan. Nah, kemudian salah satu gelombang atau banyak gelombang dengan menggunakan alat tersebut itu akan dipantulkan ke permukaan. Jadi ada alatnya, misalkan menggunakan survei seismik, dipantulkan ke gelombang dasar laut, kemudian
ditembakkan ditransmisikan gelombang ke dasar laut, kemudian dipantulkan ke permukaan, ditangkap oleh suatu alat. Nah, nanti akan kita bisa mengetahui karena kecepatan rambat gelombang di laut itu rata-rata sama, misalkan sebesar 1.500, sedangkan yang dihitung itu adalah waktunya, waktu bolak-balik gelombang, kan ditembakkan jam berapa, misalkan nanti kembalinya jam berapa. Nah, nanti akan tahu waktunya. Kita ingat bahwa jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Maka dari situ bisa kita mengetahui kedalaman laut itu berapa. Jadi besarnya kedalaman laut itu adalah kecepatan gelombang di udara dikali dengan waktunya bolak-balik dibagi dengan 2. Kenapa dibagi dengan 2? Karena gelombang tadi dia bolak-balik data dari permukaan laut ke dasar, kemudian dari dasar ke permukaan lagi. Jadi bolak-balik sehingga dibagi 2. Dari situlah orang bisa mengetahui kedalaman laut itu sendiri. Ataupun bisa mengetahui dasar laut itu apa? Karena bisa dicitrakan dari waktu itu, ya. Ya, sayang. Bentar. Kemudian perlambatan antara kedua gelombang pantul tadi, maka akan menghasilkan gema atau yang disebut dengan echo sounder. Makanya alat yang untuk mengukur ini disebut dengan multi beam echo sounder atau single beam echo sounder. Ini adalah peralatan untuk digunakan untuk menentukan kedalaman laut. Nah, jadi pada gambar 4 ini, jadi gambar yang ini gitu ya, ini gambar 4 ada kapal menembakkan sonar ke dasar laut, kemudian nanti dipantulkan kembali. Nah, ya. Jadi kapal mengirim suatu gelombang bunyi dan mengukur waktu yang dibutuhkan gema untuk kembali setelah pemantulan oleh dasar laut. Selain kedalamannya, ya, metode ini juga digunakan untuk mengetahui lokasi karang, lokasi kapal karam, lokasi kapal selam, atau sekelompok ikan. Jadi gelombang ini sangat besar, terutama gelombang bunyi, salah satunya adalah gelombang sonar. Ini manfaatnya sangat besar bagi manusia. Karena manusia pun sebenarnya tidak tahu apa yang ada di bawah dasar laut, tidak bisa menggunakan penglihatan secara langsung. Makanya menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk mengetahui apa yang ada di bawah dasar laut. Kemudian yang kedua di bidang medis. Medis salah satunya yaitu bunyi ultrasonik, ya, digunakan dalam bidang kedokteran dengan menggunakan teknik pulsa yang sama seperti dengan sonar. Nah, jadi biasanya sih contohnya ini adalah mungkin ini janin ya, janin dari seorang ibu misalkan, kita ingin mengetahui ukurannya berapa, ya. Jadi ada sebenarnya prinsipnya USG itu ya dimanfaatkan untuk janin dalam kandungan prinsip USG itu. Jadi ada pulsa semacam pulsa itu bukan pulsa yang kalian itu ya. Pulsa semacam gelombang gitu ya yang diarahkan ke dalam tubuh ya, tidak berbahaya. Kemudian dari situ nanti akan dipantulkan. Sehingga nanti dipantulkannya itu membentuk dari apa yang dipantulkannya itu. Sehingga bisa kelihatan bayinya, ukurannya berapa, kalau dia sudah 3 dimensi mukanya seperti apa. Jadi pertemuan antara batas dan pertemuan antara tadi, jadi pertemuannya ini tadi ya. Organ-organ yang strukturnya dalam tubuh itu kemudian deteksi, kemudian dengan menggunakan teknik ini juga bentuk bayi tadi bisa diketahui. Gelombang ini juga bisa digunakan untuk menentukan tumor. Jadi untuk menentukan struktur tubuh orang itu, kalau normal seperti ini, ketika tidak normal seperti apa? Oh, ternyata ada tumor, abnormal, ada gumpalan limpah atau cairan atau fluida. Selain itu juga bisa digunakan gelombang ini untuk memeriksa kinerja jantung kita. Jantung kita kan memompa. Nah, seperti apa, ya? Kemudian perkembangan janin, organ tubuh seperti otot, jantung, hati, ginjal dan sebagainya. Jadi gelombang bunyi ini sangat besar manfaatnya bagi manusia karena kita tidak bisa melihat apa yang ada di dalam bumi. Hasil ronsen itu sebenarnya gelombang ya kan direkam ya kan. Nah, itu sebenarnya bentuk gelombang kemudian nanti dilihatkan. Nah, biasanya frekuensi yang digunakan untuk didiagnosa ini adalah gelombang ultrasonik antara 1 sampai 10 MHz.
dengan laju gelombang bunyi pada jaringan tubuh manusia itu sekitar 1540 dengan panjangnya gelombangnya sekitar 1,5 mm. Ya, ini jadi pencitraan pada dunia medis juga bisa digunakan untuk pengobatan, digunakan untuk USG, digunakan untuk penghancuran jaringan yang tidak diinginkan, misalkan batu ginjal, tumor, ya kan banyak. Jadi manfaatnya. Makanya orang yang masuk kedokteran itu harus pintar fisika juga karena peralatan dari peralatan dari medis itu merupakan alat konsep fisika semua. Makanya di fisika itu berkembang namanya fisika medis. Hubungan antara ilmu fisika dengan ilmu kedokteran namanya fisika medis. Jadi dia membuat alat-alat, ya. Di dunia industri apa? Di dunia industri biasanya digunakan untuk bor-bor ultrasonik. Jadi dapat dibuat dalam berbagai bentuk atau berbagai ukuran lubang atau gelas pada bumi. Salah satunya juga gini, bumi ini kita ketahui ada namanya inti bumi, ada namanya kerak bumi, ada namanya mantel bumi, ya kan, kerak bumi, mantel, kemudian inti bumi. Inti bumi pun ada inti bumi yang padat, inti bumi yang cair gitu kan. Sebenarnya bagaimana sih orang bisa mengetahui isi dalam bumi sedangkan kita kan tidak bisa menerawang. Dukun pun tidak bisa, gitu kan? Itu sebenarnya adalah konsepnya menggunakan gelombang. Gelombangnya apa namanya? Gelombang seismik. Jadi ada gelombang, salah satu bentuk gelombangnya itu adalah secara alami, ada yang secara buatan. Yang alami contoh ketika terjadi gempa bumi, kan gempa bumi itu kan yang merambat gelombang. Ya kan, gelombang berarti energi. Gelombangnya itu ada gelombang P, ada gelombang S, ada gelombang Rayleigh namanya ya, ada gelombang Love. Jadi cinta itu termasuk gelombang, namanya gelombang Love. Nah, gelombang itu dia menjalarnya berbeda-beda. Gelombang Rayleigh berbeda, gelombang Love berbeda, gelombang Rayleigh berbeda, gelombang Love juga berbeda. Nah, yang menyebabkan kehancuran itu sebenarnya ada gelombang Rayleigh dan gelombang Love, terutama gelombang Love, ya. Nah, ketika dia di bumi menjalar, kalau gelombang Rayleigh dan Love ini menjalarnya di permukaan bumi, maka dia bisa menyebabkan kehancuran dan arah gerakannya zigzag. Nah, mungkin nanti saya lihatkan lah minggu depan apa bentuk arah gelombangnya. Nah, kita bisa mengetahui dalam bumi bisa jadi karena ada alat yang namanya seismogram, ya. Nah, yang ada di stasiun seismograf. Ketika ada gempa ditangkap gelombang tersebut, kemudian dimodelkan. Nah, bagaimana Pak orang bisa mengetahui adanya minyak bumi, adanya apa di dalam bumi juga sama dengan menggunakan prinsip gelombang. Tetapi dia gelombangnya yang dibuat, artinya gelombang aktif yang dibuat, misalnya menggunakan air gun kalau di laut atau menggunakan fibrosis gitu kan yang getar-getar itu di tanah itu atau menggunakan dinamit diledakkan sehingga menghasilkan gelombang. Gelombang tersebut akan menjalar ke seluruh bagian lapisan tanah, ya kan? Kemudian gelombang sampai ke inti bumi, ya kan? Kalau terjadi gempa sampai ke inti bumi, kemudian ditangkap oleh alat seismograf, dimodelkan sehingga orang bisa mengetahui, oh bumi itu terdiri dari kerak bumi, mantel bumi, inti bumi. Oh itu di sini ada minyak bumi. Kenapa? Daerahnya ketika dimodelkan beda sendiri. Misalkan di sini sepertinya bentuknya cairan, kecepatannya merambat di sini. Bisa dimodelkan. Oh di sini ada minyak bumi. Oh ini ada gas bumi. Jadi orang bisa mengetahui ketika ngebor itu ya, satu kali ngebor itu butuh 3 miliar, 10 miliar. Nah, kalau dia ngebor nggak tahu yang dibor, gimana? Makanya butuhnya teknologi. Ya, di dalam geofisika atau di bidang yang lain, itu ketika ngebor, itu ada minyak. Nah, orang bisa tahu lokasinya. Karena sudah diolah terlebih dahulu. Ngolahnya pakai apa? Gelombang tadi. Jadi gelombang ini sangat besar manfaatnya bagi umat manusia. Karena kita memiliki keterbatasan, tapi karena adanya gelombang ini kita bisa mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Ya, sangat bersyukur ada gelombang ini. Oke, sampai situ. Silakan yang ada mau ditanyakan materi kita hari ini, malam ini, mengenai gelombang. Silakan. Yang tadi. Cukup? Halo? Apa hilang? Oh, ada kok. Nyambung.
Silakan yang mau bertanya. Joseph, Devri, Yunita, Raja. Ayo nih. Silakan. Angga, Arinatur, Rahayu. Halo. Iya, Pak. Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari saya nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kalau diam berarti paham ya mengenai konsep gelombang. Jadi manfaatnya seperti itu. Nah, sekarang manfaatnya di bidang rekayasa keamanan jaringan apa? Tentu banyak sekali, ya kan? Gelombang. Kalau gelombang itu di semua sisi kehidupan, ya kan? Sangat berguna. Nah, kira-kira saya nggak tahu pekerjaan Anda di rekayasa keamanan jaringan nanti apa. Pasti gelombang ada salah satunya berperan di sana, ya kan? Komputer pun di sini jaringan WiFi saya tadi putus itu kan karena gelombang, ya kan? Nah, itu gelombangnya berarti gelombang WiFi-nya, ya kan? Nah, seperti apa manfaatnya? Nanti saya tanya itu di YouTube, ya. Ini saya cukupkan pertemuan kita sampai hari ini, sampai jam ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau ada bertanya silakan via WA. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Nanti Pak. tonton lagi di YouTube ya, banyak yang saya jelaskan tadi. Hilang berarti berapa 10 menit itu hal-hal yang penting di awal ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Oke, Makasih, Kak. Pak. Sama-sama.